mengikuti kegiatan ini, kami dari kelompok 8 mata pelajaran sistem keamanan jaringan yang yang digurui oleh Bapak Rudi Haryadi yang beranggotakan Faisal Syahbari Ramadan, Muhammad Evan Sena, Muhammad Fikri Iman Fadilah, dan Nurjaman Murtas Tamam. Yang pertama kita ke masalahnya. Pada masa ini merupakan masa revolusi industri 4.0. Teknologi sudah menjadi teman kita sebagai manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sering berdampingan dalam kehidupan kita. Namun seperti yang dikatakan, yang dinamakan teman juga mempunyai pengaruh pada diri kita. Baik itu berpengaruh pengaruh yang baik, ada juga yang berpengaruh buruk pada diri kita. Pengaruh tersebut bisa disebabkan oleh teknologinya tersebut maupun dari kita sebagai penggunanya yang salah dalam menggunakan teknologi. Kelompok kami yang beranggotakan anak muda juga mendapatkan pengaruh tersebut, seperti tidak fokus mengerjakan tugas karena tergoda untuk membuka media sosial saat sedang yang belajar maupun saat sedang belajar mandiri. Ataupun ini juga termasuk ancaman banyaknya situs-situs yang mengandung pornografi yang sangat tidak baik bagi diri kita, terutama anak muda. Baik, selanjutnya. Karena itu, kelompok kami mengembangkan produk yang dapat dijadikan solusi bagi masalah tersebut. Kelompok kami mengembangkan produk Kit Safety yang merupakan perangkat lunak pemblokir website yang mengganggu konsentrasi saat belajar maupun yang berisi hal-hal yang negatif. Ya, selanjutnya untuk profil produk dilanjutkan oleh Faisal Syahbari Ramadan. Silahkan. Ya, jadi untuk produk Kit Safety ini adalah perangkat lunak pemblokir website yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan menyertakan beberapa libraries yang tersedia dari Python itu, seperti yang digunakan dalam prototype 1 ini, Tekinter, untuk membuat user interface dari produk ini. Cara kerja dari prototype 1 ini yaitu menggunakan metode redirect dengan mengedit file host pada Windows. File host itu jadi sebelum menggunakan DNS, Windows akan menggunakan file ini untuk mapping domain name dengan IP. Nah, jadi ini secara tidak langsung memblokir website yang diinginkan. Ini flowchart, merupakan flowchart dari program ini. Ini tidak ada end-nya ya, karena programnya selalu berjalan, kecuali misalnya disilang. Jadi pada seperti flowchart tadi ya, cara kerjanya itu pada kode ini ada array website yang ingin diblokir, misalnya Reddit dan lain-lain. Terus kemudian program akan memeriksa apakah website yang ingin diblokir tadi ada pada file host. Lalu kalau tidak ada, maka akan ditambahkan. Tapi kalau ada, maka akan ke website selanjutnya sampai index array akhir. Nah, ini merupakan percobaannya ya. Jadi sebelum diblokir, kita masih bisa membuka reddit.com. Lalu lanjut. Ini setelah diblokir ya, menggunakan Kit Safety yang masih prototype 1, jadi belum ada GUI-nya. Jadi Reddit-nya sudah tidak bisa dibuka lagi. Lanjut. Nah, terus ini saat dibuka lagi, jadi di unblock si Reddit, jadi bisa dibuka lagi. Untuk nanti di akhir misalnya penasaran, bisa dipraktekkan langsung. Lanjut.
sekarang untuk Nurzaman Mutas Tamam untuk menjelaskan konsep desain UI. Karena Nur Zaman masih belum bisa masuk ya, jadi saya aja yang jelasinnya. Nah, di sini Benten Pan, udah oh, masuk ya. Pan? Udah, maaf. Sorry. Sok. Ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep desainnya ya. Saya menggunakan mendesainnya menggunakan aplikasi yang dinamai Adobe XD. Itu open source ya, jadi kalian bisa download secara gratis. Ini konsep desain pertama, mengambil beberapa referensi dari desain aplikasi. Lalu konsep kedua bisa dilihat seperti ini. Dan setelah beberapa kali kayak perbincangan dengan kelompok kita, terus akhirnya dibuatlah desain ketiga agar lebih tidak terlalu mirip dengan yang sebelumnya. Terus selanjutnya, dan karena banyak masalah, jadinya desain akhirnya seperti ini. Nah, jadi buat desain UI yang terbaru ini, karena tadi yang konsep Nur Zaman ini masih tergolong ini ya, banyak terlalu banyak logo, jadi kurang minimalis. Jadi saya ubah ke konsep yang kayak gini. Nah, ini saat diaktifkan tampilannya seperti ini, biru. Di sini ada on-nya. Nah, jika tidak dinonaktifkan seperti ini, yang merah ini. Nah, untuk mengaktifkannya bisa diklik yang tombol ini nih, yang on ini, yang on sama off. Nah, untuk yang di sini, untuk yang ada strip 3 itu di sebelah kanannya tulisan keep safety, itu untuk setting ya. Ya. Nah, jadi dari prototipe 1 yang kita semua kerjakan, kita mengambil kesimpulan bahwa ini tuh masih bisa ditembus oleh beberapa VPN, seperti terutama VPN yang di extension Chrome. Tapi kalau VPN yang program itu sudah tidak bisa ditembus. Lalu juga dalam prototipe ini GUI-nya masih belum ada. Jadi untuk kedepannya kita akan menambahkan GUI agar user friendly. Lalu sebelum ditutup, ada pertanyaan. Ini mohon maaf untuk pertanyaannya ya. Di kolom chat bisa ditulis namanya dulu biar kondusif. Saya ingin bertanya. Oh ya, sambil menunggu ada yang bertanya, jika penasaran, ini saya akan mempresentasikan langsungnya cara kerja dari Skid Safety. Sebentar. Untuk M Habib, mohon maaf bentar dulu ya. Kita demo dulu.
Izin bertanya boleh? Sebentar ya. Mau mendemonstrasikan dulu. Nah, jadi ini sebelum diblokir ya, Reddit masih bisa diakses. Lalu setelah diblokir, kita harus restart dulu Chrome-nya. Dan ya, seperti itu kira-kira. Terbukti ampuh. Iya, ini sesi demonstrasinya sudah selesai. Sekarang dibuka sesi bertanya jawab ya. Untuk yang pertama Habibur Rahman, silahkan. Ya, untuk Habibur Rahman, silahkan pertanyaannya. Punten, ini suara aku kedengeran nggak? Terdengar. Jelas. Jelas. Gini sih ya, kalau aku ya paling nanyanya simpel aja. Kan ini masih bentuk prototipe pertama ya. Nah itu buat ngejalaninnya itu pakai apa ya? Misalnya kayak pakai CMD atau misalnya tadi berbasis ininya pakai Python ya. Nah apa harus dibuka Pythonnya terlebih dahulu atau bagaimana? Karena kan ini masih belum menggunakan GUI ya. Gitu. Mungkin gitu aja sih. Makasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Udah mau menjawab? Ya, saya mau menjawab. Jadi untuk prototipe itu ini bukanya harus ada Pythonnya dulu. Setelah itu langsung buka aja. Klik dua file PY-nya, file kodenya. Lalu terbuka deh. Setelah itu tinggal klik block kalau untuk ngeblok, unblock untuk tidak diblokir. Kira-kira begitu. Apa sudah memuaskan jawabannya? Oke, siap. Makasih infonya. Semoga lancar ke depannya. Amin. Terima kasih. Izin menambahkan juga ya. Untuk kedepannya kan ini masih prototipe 1. Mungkin untuk kedepannya kita bakal menjadikan program ini jadi executable. Jadi mungkin lebih simpel dalam sisi klien saat menjalankannya. Oke, selanjutnya ada Regita Nadia Putri. Silakan pertanyaannya. Ya udah, kalau udah kejawab, selanjutnya Hijriani. Silahkan. Ya, saya Hijriani dari kelas 11 JA kan tahu. Izin bertanya, kalau produk yang kids safety ini digunakannya bisa di mana aja atau cuma di Windows aja? Makasih. Ya, untuk produk yang kami kembangkan ini saat ini masih bisa dijalankan di Windows saja. Untuk di sistem operasi lain belum bisa dan belum dicoba. Apakah jawabannya memuaskan? Ya, cukup. Makasih. Terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi?
Aku mau nanya ya biar jelas. Ya, silahkan. Tadi udah kejawab sih sebenarnya. Mau nanya untuk yang prototype keduanya, rencananya itu produknya tuh mau diapain selain mengatasi kekurangan yang di kesimpulan tadi gitu. Baik, dari kelompok 8 ada yang menjawab. Ya, mau jawab. Untuk GUI-nya nanti akan diganti. Kan sekarang pakai Takinter sementara. Nah, nanti akan menggunakan library Kiwi. Ya, untuk tambahan ini yang tadi disebutkan itu library dari Python yaitu Tkinter sama Kiwi. Library itu berguna untuk membuat grafik user interface dari program Python itu sendiri. Apakah sudah jelas jawabannya? Iya, jelas. Makasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Aku mau bertanya. Silahkan. Kan tadi demonya waktu di bloknya aja. Kalau nge-unblocknya gimana caranya? Terus kalau misalnya mau ngeblok pakai IP websitenya bisa gak? Itu aja. Terima kasih. Ya, ini siapa yang ingin menjawab? Ya, tadi saya mau jawab. Tadi kan di demonya sudah ini, yang unblock sudah didemonstrasikan juga. Jadi setelah di blok, pasti pencet unblock, jadi bisa dibuka lagi. Kalau untuk cara kerja dari unblock itu sendiri, jadi Python membuka filenya, lalu membaca semua garis atau lines dalam file host. Lalu kalau mendeteksi apakah ada website dalam setiap line itu, lalu akan menulis ulang file itu sampai ujungnya, kan yang ada website yang diblokirnya. Nah, jadi website yang diblokirnya tidak akan tertulis. Lalu setelah itu akan menggunakan sintaks truncate, yaitu menulis ulang tanpa yang sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Izin menambahkan juga ya, kan tadi pertanyaannya itu bagaimana jika memblokirnya lewat IP kan. Untuk program kita ini kita menggunakan DNS sebagai patokan. Jadi seperti kalau misalnya ingin memblokir Facebook, jadi tinggal masukkan facebook.com seperti itu. Dan juga untuk di prototipe satu ini belum ada fitur penambahan oleh kliennya. Nanti di perkembangan selanjutnya kami akan menambahkannya. Apakah jawabannya sudah jelas? Sudah. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Atala Dienza, silahkan pertanyaannya. Suaraku kedengeran nggak? Terdengar. Tadi kan aku kan nggak join Google-nya dari awal. Nah, mau tanya itu kalau misalkan dia ngeblok web gitu, bisa di-unblock juga. Nah, untuk pengeblokannya itu dibatasi nggak webnya? Misalnya 2 atau berapa? Ada yang ingin menjawab dari kelompok 8? Saya yang jawab ya. Kalau untuk batasannya tidak ada. Sebanyak apapun, jadi yang dimasukkan dalam array. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Siap, sudah. Terima kasih. Selanjutnya ada Ardelia Putri, silakan pertanyaannya.
Untuk Tadi kan di PPT itu disebutkan kalau alat ini tuh pakai metode redirect ya. Saya jadi penasaran, ada nggak sih metode pengamanan lainnya selain redirect? Dan kalau ada, kenapa akhirnya kelompok kalian memutuskan untuk mengadopsi metode redirect ini? ya, baik untuk kelompok belakang ada yang ingin menjawab. Saya mau jawab. Jadi sebenarnya ada metode lainnya seperti menggunakan proxy dan juga DNS juga bisa. Jadi pakai DNS yang sudah tersedia. Nah, tapi kenapa ujung-ujungnya pakai ini? Karena metode ini yang simple dan juga bisa tahan dari VPN yang program, walaupun dalam ekstensi Chrome belum bisa. Apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan? Baik, terima kasih. Kembali kasih. Ya, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada yang ingin, baik. Oh ya, sebelumnya mohon maaf sekali karena telat ya, ini untuk absensi. Ya, nggak apa-apa, nggak pakai seragam. Bebas juga nggak apa-apa, yang penting sopan. Ya, ini sepertinya udah nggak ada yang membuka kamera lagi ya. Ayo, Oke, dokumentasi dimulai. 1, 2, 3. Ya, terima kasih buat semua audien yang telah menyempatkan diri untuk masuk ke acara ini, untuk berpartisipasi di sini. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang jelas atau tidak berkenan di diri kalian. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Itu webnya nggak bisa dibuka, Mas. Nggak bisa. Nggak tahu di akunya, bentar. Kalau itu teh waktu apa? Bisa, Tangka. Baru bisa, Mas. Sorry, Mas. Itu untuk yang waktu kalian ngisi absensi ya. Ini ya pakai yang AMPM ya, bukan pakai misalnya sekarang jam 8.20 Mbak ya. 19. Ya, Habib, kenapa? Kurang jelas. Itu yang apa kan yang absensi ya, ada waktunya. Ya. Nah, itu diisinya berarti kan sekarang jam 8 nih. Berarti isinya jam 8 PM ya, bukan pakai